Yang juga menjadi sorotan saudara, Prada Luki Namo, prajurit TNI yang diduga dianiaya seniornya akan dimakamkan siang ini di Pemakaman Umum Kapadala, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pemakaman akan didahului ibadat pemakaman sebelum diserahkan ke TNI untuk dimakamkan secara militer. Sejumlah kerabat dan kenalan serta keluarga besar telah mendatangi rumah duka. Rencananya, pemakaman jenazah Prada Luki akan dimulai pukul 12 WITA dan menunggu kehadiran keluarga yang masih berada di luar kota. Sementara itu, keluarga berharap proses kematian Prada Luki diproses secara transparan. Prada Luki meninggal dunia pada 6 Agustus lalu setelah sebelumnya sempat dirawat selama 4 hari di RSUD Airamo, Nagekeo. TNI Angkatan Darat menyatakan telah mengusut kasus dugaan penganiayaan yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Sebanyak lebih dari 24 personel yang terdiri dari terduga pelaku dan saksi saat ini sedang menjalani pemeriksaan intensif di Detasemen Polisi Militer di Kupang. Beberapa personel yang terduga sebagai pelaku, ya, termasuk beberapa saksi yang ada di sekitar tempat kejadian perkara pada waktu terjadinya perkara tersebut sedang diperiksa di Detasemen Polisi Militer di Kupang. Dan pemeriksaan itu akan dilaksanakan secara intensif dan betul-betul akan dilihat ya, bagaimana proses terjadinya ya, sehingga nanti setelah ditemukan bukti-bukti fakta keterlibatan beberapa personil ya, pimpinan TNI Angkatan Darat sudah menyampaikan untuk dilaksanakan proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelumnya, seorang anggota TNI yang bertugas di Batalion Teritori Pembangunan Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, Prada Luki, tewas diduga dianiaya seniornya. Korban sempat dirawat di RSUD Airamo selama 4 hari. Ayah korban menduga anaknya meninggal akibat dianiaya seniornya di dalam asrama batalion. Akibat kejadian ini, ayah korban yang juga anggota TNI menuntut keadilan. Sementara, kasus kematian Prada Luki kini ditangani Subdenpom 9 ND. Informasi terkini soal prajurit TNI yang tewas diduga dianiaya seniornya. Kini kita sapa jurnalis Kompas TV Citos Natun dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Selamat siang Citos, bagaimana perkembangan pemeriksaan terhadap 20 orang saksi oleh tim investigasi? Selamat siang Imron dan juga saudara. Untuk pemeriksaan para saksi dan juga terduga tersangka yang sementara sedang dijalankan oleh Subdenpom ND karena memang sejak tanggal kematian Prada Luki sendiri tanggal 6 kemarin Subdenpom ND telah bergerak ke Kabupaten Nagekeo untuk melakukan pemeriksaan sejumlah saksi yang memang diduga ikut terlibat dalam proses penganiayaan yang terjadi pada almarhum Prada Luki Namo. Dan sampai saat ini memang Kodam Udayana telah memberi pernyataan bahwa masyarakat tidak boleh termakan oleh hoax ataupun isu-isu yang beredar di luar karena memang sampai saat ini Kodam Udayana 9 juga telah membentuk tim investigasi khusus untuk melakukan proses penyelidikan dan investigasi atas kasus ini. Dan sampai saat ini Kodam Udayana 9 sendiri tengah melakukan pemeriksaan terhadap 20 orang saksi dan sampai saat ini tim sedang bekerja karena itu diharapkan untuk para warga tidak termakan hoax ataupun isu-isu yang berkembang di luar. Dan untuk lebih jelasnya, Imron dan juga saudara, kita dengar pernyataan dari Wakapendam Kodam 9 Udayana, Letkol Infantri Amir Sarifudin. 20 orang ini ya satu satuan. Terkait dengan sanksi yang akan diberikan, kita nanti tetap mengikuti prosedur. Artinya begini, walaupun nanti tim investigasi itu sudah menyatakan, sudah menggambarkan, menyampaikan hasilnya, maka kita serahkan kepada pengadilan.
Kenapa dia diperiksa dan perannya apa? Karena mereka bisa saja dipanggil untuk menguatkan keterangan-keterangan yang ada. Jadi jangan sampai nanti kita salah menjatuhkan putusan. Jangan sampai kita salah dalam mengambil hasil investigasi. Sehingga makin banyak keterangan yang kita peroleh, itu makin kuat keterangannya yang kita dapat. Yesus Kristus yang hidup. Meskipun kita ada dalam peristiwa iman yang melemahkan. Ya, itu tadi Imron dan juga saudara pernyataan langsung dari Wakapendam 9 Udayana, dan sampai saat ini memang keluarga tetap berharap agar pemeriksaan terus berlangsung transparan dan menyerahkan seluruh proses ini kepada TNI untuk mengurus proses penyelidikan dan investigasi yang sekarang sudah dimulai. Imron. Baik, Citos, rencananya jenazah Prada Luki akan dimakamkan siang hari ini. Lalu jelang pemakaman, bagaimana situasi di rumah duka siang hari ini? Baik Imron, untuk rencana pemakaman sendiri memang saat ini sedang berlangsung upacara ibadat pemakaman yang dipimpin oleh pendeta gereja setempat, dan memang sejak siang tadi kami memantau ada ratusan warga, keluarga, anggota TNI dan juga kerabat Habetolan yang datang untuk mengikuti ibadat pemakaman ini. Dan rencananya siang ini jenazah dari almarhum Prada Luki sendiri akan dimakamkan di pemakaman umum Kapadala Kupang yang sudah disiapkan oleh keluarga, dan sebelumnya sebelum pemakaman akan diadakan upacara militer begitu sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada prajurit TNI Prada Luki Namo. Ibrat. Citos, meninggalnya Prada Luki hingga saat ini masih diselidiki. Lalu apa harapan pihak keluarga terkait dengan penyelesaian kasus ini? Baik Imron, untuk penyelesaian kasus ini sejak tanggal 6 kemarin, ayah dan ibu serta keluarga dari almarhum Prada Luki meminta agar proses penyelidikan dan investigasi ini berlangsung transparan dan tidak menutup segala fakta yang terjadi di Kabupaten Nagekeo tempat Prada Luki bertugas, yakni di Batalion Wakangamere, sebuah batalion baru yang baru dibentuk 1 bulan belakangan, dan memang keluarga meminta agar proses investigasi dan penyelidikan dapat membuahkan hasil yang baik, dan keluarga bahkan meminta para terduga pelaku bisa dihukum dengan hukuman yang setimpal. Bahkan kemarin kami sempat bercerita dengan ibu dari almarhum, ia meminta para pelaku ini dihukum seberat-berat mungkin, bahkan meminta agar dihukum mati. Begitu, Imran. Baik, hingga siang hari ini 20 orang masih menjalani pemeriksaan di Subdenpom 9 ND, termasuk terduga pelaku dan juga sejumlah saksi. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Citos Natun yang melaporkan dari Nusa Tenggara Timur.